Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF 3202 Fisika Bangunan bersama saya Dr. Rizky Armanto Mangkuto. Pada segmen pertama dari minggu ketiga ini, kita akan mempelajari tentang perilaku termal bangunan, khususnya yang terkait dengan konduksi dalam keadaan tunak. Untuk mempelajari perilaku termal bangunan, maka sebelumnya kita harus mempelajari tentang kesetimbangan termal bangunan, di mana kesetimbangan termal dalam bangunan ini dapat kita anggap sebagai suatu neraca energi termal yang diterima di dalam bangunan akibat adanya perolehan dan rugi kalor yang masuk atau keluar melalui beberapa mekanisme, yaitu perolehan kalor internal, perolehan atau rugi kalor konduksi melalui selubung bangunan, perolehan kalor melalui radiasi surya, perolehan atau rugi kalor melalui ventilasi, serta rugi kalor evaporasi atau penguapan. Jika neraca termal total atau Q.S bernilai sama dengan 0, maka terjadi kesetimbangan termal di dalam bangunan. Jika Q.S bernilai lebih dari 0, maka temperatur di dalam bangunan akan naik. Sementara jika Q.S bernilai kurang dari 0, maka temperatur dalam bangunan akan menjadi turun. Di dalam materi minggu ketiga ini, kita akan membahas secara lebih rinci tentang tiga mekanisme yang disebutkan di sini, yaitu konduksi, perolehan kalor radiasi surya, serta perolehan atau rugi kalor melalui ventilasi. Pada kondisi tunak, yaitu kondisi di mana tidak lagi terdapat beda laju aliran kalor terhadap waktu, maka konduksi pada selubung bangunan dapat dinyatakan dengan konduktansi selubung, yaitu laju aliran kalor konduksi yang masuk atau keluar melalui selubung bangunan pada beda temperatur sebesar 1 Kelvin dengan persamaan sebagai berikut. Transmitasi termal total selubung ke J yang dilambangkan dengan huruf U di sini dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan yang sudah kita ketahui pada materi minggu kedua sebelumnya. Sedemikian sehingga perolehan kalor konduksi final, yaitu ketika D Q.C per dt sama dengan 0, itu adalah perkalian antara konduktansi selubung dan beda temperatur luar dan dalam selubung. Properti termal tunak material ini pada umumnya digambarkan dengan nilai konduktivitas, densitas, serta kalor spesifik yang dapat kita lihat secara rinci pada referensi sebagai berikut. Selain itu, kita juga mengenal adanya insulasi yang dapat kita bagi sekurang-kurangnya ke dalam dua bagian, yaitu insulasi reflektif, di mana kalor diredam dengan material yang bersifat memantulkan kalor, contohnya seperti lembaran aluminium. Ini biasanya dipasang di bagian atap untuk memantulkan kalor yang timbul dari radiasi surya yang datang dari atas. Sehingga ini memang banyak digunakan di daerah yang beriklim panas seperti wilayah tropis atau daerah yang memiliki musim panas pada saat musim panas. Kemudian yang kedua adalah insulasi resistif, di mana kalor diredam menggunakan material yang bersifat menghambat kalor seperti rongga udara, polistiren, atau rock wool. Nah, ini biasanya didapati pada wilayah yang memiliki musim dingin. Pada musim dingin di mana udara hangat cenderung naik ke atas. Nah, di bagian atap di sini dipasangi bahan insulasi resistif sedemikian sehingga kalor dari dalam bangunan itu tidak pergi meninggalkan bangunan melalui atap, sehingga bagian dalam bangunan tetap menjadi hangat.